Pernahkah kamu merasa hidup seperti sedang dihantam badai tanpa jeda? Masalah datang silih berganti. Hati terasa lelah, pikiran penuh kekhawatiran, dan dunia seakan tidak memberi ruang untuk bernapas. Kamu mencoba tetap kuat tapi di dalam, kamu tahu ada sesuatu yang retak. Namun, bagaimana jika justru di tengah badai itulah, kamu bisa menemukan kedamaian yang paling dalam? Bagaimana jika ketenangan bukan tentang hilangnya masalah, melainkan tentang siapa dirimu saat menghadapi semuanya? Hari ini, kita akan menyelami perjalanan menemukan damai bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Memahami bahwa badai adalah bagian dari kehidupan. Hidup tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, dan seringkali kita baru menyadari itu ketika awan gelap benar-benar menggantung di atas kepala kita. Ketika harapan terasa menjauh, dan ketika doa-doa yang kita panjatkan belum juga menemukan jawabannya, sehingga hati kita mulai dipenuhi tanya dan kegelisahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Badai dalam hidup bisa datang dalam berbagai bentuk. Kehilangan orang yang dicintai, kegagalan dalam usaha, pengkhianatan dari orang terdekat, tekanan ekonomi, atau bahkan konflik batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Dan semua itu mampu mengguncang fondasi keyakinan kita tentang diri sendiri maupun tentang masa depan. Banyak orang mengira kedamaian hanya bisa dirasakan ketika semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, masalah akan selalu ada, berganti bentuk dan warna. Sehingga jika kita menunggu badai benar-benar reda untuk merasa tenang, kita mungkin akan menunggu seumur hidup tanpa pernah benar-benar menemukan ketenangan itu. Menerima bahwa badai adalah bagian alami dari perjalanan hidup bukanlah tanda menyerah, melainkan langkah awal menuju kedewasaan. Karena penerimaan membuka ruang bagi hati untuk berhenti melawan kenyataan dan mulai mencari makna di balik setiap kejadian. Ketika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Saat itulah perspektif kita berubah. Dan perubahan perspektif adalah pintu pertama menuju kedamaian batin. Setiap badai membawa pelajaran tersembunyi yang seringkali baru kita pahami setelah waktu berlalu. Dan seringkali pelajaran itu adalah tentang kekuatan yang tidak pernah kita sadari kita miliki sebelumnya. Ketika hidup mengguncang kita, sebenarnya ia sedang membentuk kita, mengikis ego, membersihkan ilusi, dan mengajarkan bahwa kendali mutlak bukanlah milik manusia. Rasa sakit yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan proses. Dan memahami ini membantu kita berhenti melihat diri sebagai korban, melainkan sebagai pribadi yang sedang ditempa menjadi lebih kuat. Kita tidak bisa mengontrol badai, tetapi kita bisa belajar mengatur layar perahu kita. Dan disitulah letak kekuatan sejati yang seringkali tidak kita sadari. Orang-orang yang terlihat paling tenang bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi masalah, melainkan mereka yang telah berdamai dengan kenyataan bahwa hidup memang penuh dengan ujian. Kedamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah konflik tersebut. Ketika kita menerima bahwa badai adalah bagian dari skenario kehidupan, hati kita mulai berhenti memberontak, dan disitulah ruang tenang mulai terbentuk. Kita seringkali lebih menderita karena perlawanan terhadap kenyataan daripada karena kenyataan itu sendiri. Dengan menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita mulai belajar untuk bersandar pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan dari sanalah benih kedamaian mulai tumbuh, perlahan namun pasti, di tengah derasnya hujan kehidupan. Mengendalikan pikiran di tengah kekacauan. Pikiran adalah medan pertempuran yang paling sunyi, namun paling menentukan dalam kehidupan manusia. Karena seringkali badai yang paling dahsyat bukanlah yang terjadi di luar sana, melainkan yang berputar-putar tanpa henti di dalam kepala kita sendiri. Membentuk narasi-narasi penuh ketakutan, kekhawatiran, dan prasangka yang perlahan menggerogoti ketenangan hati tanpa kita sadari. Ketika masalah datang bertubi-tubi, pikiran kita memiliki kecenderungan untuk memperbesar kenyataan, mengulang skenario terburuk berkali-kali, seakan-akan sedang menyiapkan diri untuk kemungkinan paling menyakitkan. Padahal seringkali bayangan tersebut hanyalah proyeksi dari kecemasan yang belum tentu menjadi kenyataan. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi tawanan dari pikiran sendiri, membiarkan asumsi dan dugaan mengambil alih kendali atas emosi, sehingga kita merespons situasi bukan berdasarkan fakta yang ada, melainkan berdasarkan cerita yang diciptakan oleh ketakutan di dalam benak kita. Belajar menenangkan pikiran bukan berarti kita menolak kenyataan atau berpura-pura bahwa masalah tidak ada, melainkan kita memilih untuk mengatur cara kita merespons kenyataan tersebut dengan lebih sadar, lebih jernih, dan lebih bijaksana. Sehingga pikiran tidak lagi menjadi sumber kekacauan tambahan di tengah situasi yang memang sudah rumit. Kita perlu menyadari
bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya. Karena pikiran seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang menyakitkan, trauma yang belum sepenuhnya sembuh, dan ketakutan yang belum pernah kita hadapi secara tuntas. Sehingga apa yang terasa seperti kebenaran mutlak, kadang hanyalah gema luka lama yang kembali bersuara. Ketika kita mulai mengamati pikiran tanpa langsung bereaksi terhadapnya, kita sedang menciptakan jarak yang sangat berharga antara stimulus dan respons. Dan di dalam jarak itulah kebijaksanaan tumbuh. Karena kita memberi diri kesempatan untuk memilih tindakan dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti dorongan emosi sesaat. Mengendalikan pikiran adalah latihan yang memerlukan kesabaran dan konsistensi. Sebab kebiasaan berpikir negatif yang telah tertanam bertahun-tahun tidak akan hilang hanya dengan 1 atau 2 kali upaya. Melainkan membutuhkan komitmen harian untuk terus menyadari, memperbaiki, dan mengarahkan kembali fokus kita. Setiap kali kita memilih untuk tidak larut dalam pikiran negatif dan memutuskan untuk menggantinya dengan sudut pandang yang lebih rasional dan penuh harapan. Sebenarnya kita sedang memperkuat otot ketenangan dalam diri kita. Melatih diri untuk tidak mudah goyah oleh gelombang pikiran yang datang silih berganti. Pikiran yang tenang memungkinkan kita melihat masalah dengan lebih objektif, sehingga kita mampu membedakan mana yang benar-benar perlu ditangani segera dan mana yang hanya ilusi kekhawatiran. Dan dengan kejernihan itu, keputusan yang kita ambil pun menjadi lebih tepat dan tidak didasari oleh kepanikan. Ketika kita mampu menguasai pikiran, badai di luar tidak lagi terasa begitu menakutkan, karena kita menyadari bahwa yang selama understandable ini membuat kita lelah. Bukan hanya situasinya, tetapi interpretasi kita terhadap situasi tersebut. Dan ketika interpretasi berubah, pengalaman emosional pun ikut berubah. Kita mulai memahami bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan luar yang ideal, melainkan hasil dari disiplin batin yang terus dilatih, di mana kita belajar untuk memfilter pikiran, menata ulang perspektif, dan tidak membiarkan hal-hal yang berada di luar kendali kita menguasai ruang dalam hati. Melatih kesadaran diri menjadi langkah penting dalam proses ini. Karena dengan mengenali pola pikir yang berulang, seperti kebiasaan menyalahkan diri sendiri, membayangkan kegagalan sebelum mencoba, atau selalu mengantisipasi penolakan, kita dapat perlahan menggantinya dengan pola yang lebih sehat dan membangun. Dengan mengganti pikiran negatif menjadi sudut pandang yang lebih realistis dan penuh keyakinan, kita membuka pintu bagi kedamaian yang sebelumnya tertutup oleh prasangka dan ketakutan. Sehingga hati terasa lebih ringan, meskipun situasi di luar belum sepenuhnya berubah. Ketenangan adalah hasil dari disiplin mental yang dilakukan secara konsisten, bukan sesuatu yang datang secara instan. Dan setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan membiarkan pikiran mengendalikan kita atau kita yang mengambil alih kendali atas pikiran tersebut. Dan ketika pikiran akhirnya menjadi sahabat yang mendukung pertumbuhan, bukan musuh yang melemahkan semangat, kita akan merasakan bahwa hidup terasa jauh lebih ringan dan terarah. Meskipun badai di luar belum sepenuhnya reda, karena sumber ketenangan sejati telah kita temukan di dalam diri sendiri. Bersandar pada keimanan dan keyakinan, di saat segala usaha terasa mentok, ketika doa-doa seolah menggantung di langit tanpa jawaban yang segera terlihat, dan ketika logika tidak lagi mampu memberikan penjelasan yang menenangkan, manusia secara alami akan mencari sandaran yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Karena jauh di dalam hati ada kesadaran bahwa kemampuan kita terbatas. Sementara ujian hidup seringkali terasa melampaui batas kekuatan yang kita miliki. Keimanan kepada Allah menghadirkan rasa aman yang tidak bergantung pada stabil atau tidaknya keadaan dunia. Karena kita meyakini bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun dan sebesar apapun dampaknya, berada dalam pengawasan dan ketetapannya yang sempurna. Sehingga tidak ada satupun kejadian yang luput dari hikmah, meskipun hikmah itu belum langsung kita pahami. Ketika hati benar-benar bersandar kepada Allah, kita belajar melepaskan beban yang selama ini kita pikul sendirian dengan penuh kecemasan, menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang berikhtiar, sementara hasil akhir adalah bagian dari rencananya yang jauh lebih luas dan lebih bijaksana daripada perhitungan manusia. Dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk bersabar dan bertawakal. Dua sikap yang bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan kombinasi antara kerja keras yang maksimal dan penyerahan hati yang total kepada keputusan Allah. Sehingga kita tetap bergerak maju, tanpa dibebani ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan terburuk. Tawakal membuat hati terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi terobsesi untuk mengendalikan semua detail kehidupan. Tidak lagi memaksa segala sesuatu berjalan sesuai keinginan pribadi, melainkan fokus melakukan yang terbaik pada bagian yang mampu kita usahakan
dan menerima hasilnya dengan lapang dada, serta keyakinan bahwa itulah yang terbaik menurut Allah. Setiap doa yang kita panjatkan bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan dalam rutinitas, melainkan bentuk pengakuan yang paling jujur bahwa kita membutuhkan pertolongan, bimbingan, dan kekuatan dari Allah dalam setiap langkah. Dan di dalam doa itu, tersimpan harapan yang menghidupkan kembali semangat ketika hati hampir menyerah. Dalam kesunyian malam, ketika tidak ada seorang pun yang melihat air mata yang jatuh, justru disitulah hubungan paling tulus antara hamba dan Tuhannya terjalin. Karena tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, hanya pengakuan akan kelemahan dan permohonan agar diberi keteguhan untuk melewati badai yang sedang berlangsung. Keimanan membuat kita percaya bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia, bahwa setiap luka yang kita rasakan adalah bagian dari proses pembentukan diri, dan bahwa di balik setiap ujian tersimpan pelajaran yang akan menguatkan karakter serta memperdalam kedewasaan spiritual kita. Ketika kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, hati tidak lagi terlalu gelisah memikirkan masa depan yang belum terjadi. Karena kita percaya bahwa apapun yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan untuk kita tidak akan pernah benar-benar menjadi milik kita. Keyakinan ini menumbuhkan optimisme yang sehat, bukan optimisme kosong yang mengabaikan realitas, melainkan harapan yang berakar pada kepercayaan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan bahwa setiap fase gelap dalam hidup memiliki batas waktunya sendiri sesuai dengan ketetapannya. Orang yang bersandar kepada Allah bukan berarti terbebas dari masalah atau tidak pernah merasa sedih, melainkan mereka memiliki kekuatan batin yang membuatnya tetap tegak meskipun diterpa tekanan. Karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang mereka bayangkan. Keimanan menjadi jangkar yang menjaga perahu hati agar tidak hanyut terlalu jauh ketika ombak kehidupan datang bertubi-tubi. Karena dengan jangkar itu, kita tetap memiliki titik pijak, tetap memiliki arah, dan tidak mudah terseret arus keputusasaan yang bisa menenggelamkan semangat. Dengan memperkuat hubungan spiritual melalui ibadah, zikir, dan refleksi diri, kita menemukan sumber kedamaian yang tidak tergantung pada stabilitas ekonomi, pengakuan manusia, atau keberhasilan duniawi, melainkan bersumber dari kedekatan dengan Allah yang Maha menenangkan hati. Ketika hati dekat dengan Allah, ketenangan menjadi lebih mudah dirasakan, bahkan saat masalah belum sepenuhnya selesai. Karena kita tidak lagi melihat badai sebagai ancaman semata, melainkan sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman dan kedalaman makna hidup. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa kedamaian sejati bukan datang dari dunia yang tanpa ujian, melainkan dari hati yang yakin bahwa setiap takdir, seberat apapun, telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, sehingga kita mampu melangkah dengan lebih tenang di tengah badai kehidupan. Melatih kesabaran dan ketahanan emosional. Kesabaran bukanlah kemampuan bawaan yang secara otomatis dimiliki setiap orang sejak lahir, melainkan kualitas jiwa yang dibentuk melalui proses panjang, melalui kegagalan yang menyakitkan, kekecewaan yang berulang, dan berbagai ujian yang memaksa kita untuk belajar menahan diri ketika hati sebenarnya ingin menyerah atau meluapkan segala emosi yang tertahan. Seringkali kita salah memahami sabar sebagai sikap diam tanpa perasaan. Padahal sejatinya, kesabaran adalah kemampuan untuk tetap stabil ketika emosi sedang bergejolak. Kemampuan untuk tidak membiarkan kemarahan, rasa kecewa, atau keputusasaan mengendalikan tindakan kita, sehingga kita tetap mampu bertindak dengan kesadaran penuh. Ketahanan emosional tumbuh ketika kita belajar bahwa tidak semua hal harus direspon secara instan, karena reaksi yang terburu-buru seringkali lahir dari luka yang belum sembuh, dan justru memperkeruh keadaan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Dalam setiap ujian, kita sebenarnya sedang diberi kesempatan untuk memperluas kapasitas hati, karena setiap kali kita memilih untuk menahan amarah dan tetap berpikir jernih, kita sedang memperkuat fondasi karakter yang akan membuat kita lebih tangguh di masa depan. Orang yang memiliki ketahanan emosional tidak berarti tidak pernah menangis atau merasa sedih, melainkan mereka mampu mengelola kesedihan itu tanpa tenggelam terlalu dalam, mampu bangkit kembali tanpa harus memungkiri bahwa mereka pernah terluka. Kesabaran juga mengajarkan kita untuk menghargai proses, untuk memahami bahwa tidak semua perubahan bisa terjadi secepat yang kita inginkan, dan bahwa pertumbuhan seringkali membutuhkan waktu yang tidak sebentar, serta konsistensi yang tidak selalu terlihat hasilnya dalam jangka pendek. Ketika kita berada dalam situasi yang memancing emosi, mengambil jeda sejenak untuk bernapas,
menenangkan detak jantung, dan menata ulang pikiran adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena tidak semua orang mampu menunda reaksinya demi memilih respons yang lebih bijaksana. Ketahanan emosional membuat kita tidak mudah runtuh, hanya karena satu kegagalan atau satu kritik. Sebab kita menyadari bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh satu kesalahan, dan bahwa setiap manusia memiliki ruang untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak memahami perjuangan kita, yang mungkin meremehkan usaha kita, atau bahkan menyakiti kita dengan kata-kata, namun dengan kesabaran yang terlatih. Kita tidak lagi membiarkan sikap mereka merusak kedamaian batin yang telah kita bangun. Kesabaran membantu kita melihat masalah dalam perspektif yang lebih luas, bahwa apa yang terasa sangat berat hari ini mungkin akan menjadi cerita pembelajaran yang suatu hari kita syukuri. Karena melalui kesulitan itulah kita menemukan sisi diri yang sebelumnya tidak pernah kita kenal. Melatih kesabaran berarti kita juga belajar menerima bahwa hidup tidak selalu adil menurut ukuran manusia. Namun kita tetap memilih untuk bersikap adil terhadap diri sendiri dengan tidak membiarkan emosi negatif menguasai seluruh ruang dalam hati. Ketahanan emosional membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, karena kita tidak lagi terlalu kaku memaksakan rencana pribadi, melainkan mampu beradaptasi ketika keadaan memaksa kita untuk mengambil jalur yang berbeda dari yang kita bayangkan sebelumnya. Setiap kali kita berhasil melewati satu ujian dengan sabar, sebenarnya kita sedang membangun kepercayaan diri yang lebih dalam. Karena kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu bertahan dan bangkit meskipun sebelumnya kita merasa tidak sanggup. Badai mungkin tetap datang dan mengguncang, namun pribadi yang telah melatih kesabaran dan ketahanan emosional tidak akan mudah roboh. Karena akarnya telah tertanam kuat dalam kedewasaan dan pemahaman bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pembentukan diri. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan buah dari hati yang terlatih untuk bersabar, dari jiwa yang ditempa oleh pengalaman, dan dari keputusan sadar untuk tetap berdiri dengan lapang dada meskipun angin kehidupan bertiup kencang. Menjadi sumber kedamaian bagi sekitar. Ketika kita telah melalui proses panjang dalam memahami badai kehidupan, mengelola pikiran, menguatkan iman, dan melatih kesabaran, kita akan sampai pada satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa kedamaian yang kita bangun di dalam diri tidak seharusnya berhenti sebagai pengalaman pribadi semata, melainkan menjadi cahaya yang menerangi lingkungan sekitar kita. Dunia yang kita tinggali hari ini dipenuhi oleh kegaduhan, perdebatan, kesalahpahaman, dan emosi yang mudah tersulut, sehingga kehadiran satu pribadi yang stabil dan tidak reaktif memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mungkin kita sadari. Karena ketenangan memiliki daya pengaruh yang sangat kuat. Menjadi pribadi yang tenang bukan berarti kita selalu memiliki jawaban atas setiap masalah orang lain, melainkan kita mampu menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk bercerita, menjadi pendengar yang tidak menghakimi, dan menjadi sosok yang menghadirkan rasa nyaman di tengah kekacauan. Ketika seseorang sedang marah atau gelisah, respons kita yang lembut dan penuh pengendalian diri dapat meredakan ketegangan. Karena emosi seringkali mereda ketika tidak mendapat perlawanan. Dan disitulah kekuatan ketenangan bekerja tanpa perlu banyak kata. Dalam keluarga pribadi yang damai, mampu menjadi penyeimbang ketika terjadi konflik. Tidak memperkeruh keadaan dengan ego atau pembelaan diri yang berlebihan, melainkan berusaha memahami sudut pandang setiap pihak dan mencari solusi yang membawa kebaikan bersama. Di tempat kerja, ketenangan menjadikan kita sosok yang dapat dipercaya. Karena dalam tekanan sekalipun kita tidak mudah panik, tidak mudah menyalahkan, dan tetap fokus mencari jalan keluar. Sehingga orang lain merasa lebih yakin dan aman bekerja bersama kita. Di lingkungan sosial, pribadi yang tenang mampu menyebarkan energi positif yang menular. Karena sikap sabar dan penuh empati seringkali menginspirasi orang lain untuk bersikap serupa, menciptakan lingkaran kebaikan yang perlahan meluas. Menjadi sumber kedamaian juga berarti kita menjaga lisan dan tindakan. Menyadari bahwa satu kalimat yang diucapkan tanpa pertimbangan dapat melukai hati orang lain. Sementara satu kalimat yang penuh kebijaksanaan mampu menguatkan seseorang yang sedang hampir menyerah. Ketika kita memilih untuk tidak terlibat dalam gosip, tidak terpancing provokasi, dan tidak memperbesar masalah kecil menjadi konflik besar, kita sedang berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara emosional dan spiritual. Kedamaian yang kita miliki akan terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain, dari kesediaan kita untuk memaafkan, dari kemampuan kita untuk meminta maaf, dan dari ketulusan kita dalam membantu tanpa mengharapkan imbalan. Menjadi pribadi yang tenang juga berarti
kita tidak mudah menghakimi. Karena kita sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan badai masing-masing yang mungkin tidak terlihat oleh mata. Sehingga kita memilih untuk bersikap lebih empatik daripada reaktif. Kehadiran seseorang yang damai bisa menjadi pelabuhan bagi hati-hati yang lelah, tempat mereka merasa diterima tanpa syarat. Dan dalam dunia yang keras, kehadiran seperti itu adalah anugerah yang sangat berharga. Ketika kita konsisten menjaga kedamaian dalam diri, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya masyarakat yang lebih harmonis. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu individu yang memilih untuk berbeda. Kita akan menyadari bahwa menjadi pribadi yang tenang di tengah badai bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang bertumbuh dan memberi. Tentang menjadikan pengalaman pahit sebagai sumber kebijaksanaan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Dan di sanalah makna terdalam dari kedamaian itu ditemukan. Bukan sekadar perasaan nyaman dalam diri sendiri, tetapi kemampuan untuk menjadi cahaya kecil yang tetap menyala di tengah gelapnya badai. Menerangi langkah orang lain sambil terus melangkah dengan hati yang lapang dan penuh keyakinan. Saatnya menjadi tenang, bukan menunggu tenang. Pada akhirnya hidup mungkin tidak akan pernah benar-benar bebas dari badai. Karena selama kita masih berjalan di dunia ini, akan selalu ada ujian, kehilangan, ketidakpastian, dan rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun yang bisa berubah adalah cara kita memandang semuanya. Yang bisa tumbuh adalah cara kita meresponsnya. Dan yang bisa kita latih setiap hari adalah hati yang tetap teduh, meskipun langit sedang gelap. Kedamaian bukanlah sesuatu yang kita temukan setelah semua masalah selesai. Kedamaian adalah keputusan. Keputusan untuk menerima tanpa menyerah. Keputusan untuk percaya tanpa melihat hasilnya lebih dulu. Keputusan untuk tetap lembut, meski dunia terkadang keras. Dan keputusan untuk bersandar kepada Allah ketika langkah terasa berat. Mungkin hari ini badaimu belum reda. Mungkin masih ada tangis yang belum kering, dan doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, setiap proses sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih dalam imannya. Tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata yang tidak diperhitungkan olehnya. Jadi berhentilah menunggu hidup menjadi tenang, agar kamu bisa damai. Mulailah menjadi tenang, agar hidup seberat apapun tidak lagi mampu mengguncang hatimu dengan mudah. Karena pada akhirnya, badai akan berlalu. Tetapi pribadi yang tenang akan tetap berdiri. Dan semoga setelah video ini, kamu tidak hanya mencari kedamaian, tetapi menjadi kedamaian itu sendiri.